Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia, dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saat ini kita masih dalam keadaan semangat, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, juga semangat untuk tetap berkarya dalam dunia pendidikan ini. Perkenalkan, saya Bidan Riyadinata Sinta Puspitasari, sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, dosen Prodi Diploma 3 Kebidanan Fakultas Sains, Teknologi dan Kesehatan Universitas Islam Mulia Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen dalam unsur kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Kegiatan ini juga merupakan suatu komitmen saya untuk tetap wujud nyata dalam peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam videonya yang akan saya sampaikan, saya akan menyampaikan mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui yang ada di semester 3 dengan kode BD 207 dengan bobot SKS 3 SKS, 1 SKS teori, dan 2 SKS praktikum di tahun akademik 2024-2025. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara teori di kelas, praktikum, dan juga pelaksanaan praktek di klinik wahana. Praktek klinik ada di rumah sakit, puskesmas, dan juga tempat mandiri bidan. Yang di situ ada bimbingan clinical instructor atau pembimbing CE di lahan, dan juga pembimbing akademik yang menyertai mahasiswa saat ada pembelajaran di wahana praktik. Metode pembelajaran yang dilakukan, yang pertama ada ceramah tanya jawab, ceramah interaktif, small group discussion, role play dan simulation, case study dan refleksi kasus. Di teori kita ada pembelajaran teori di kelas, dan di lab kita menggunakan pantom, simulasi, yang di awal itu dosen memberikan simulasi keterampilan, dan kemudian mahasiswa akan belajar dengan panduan checklist yang ada di modul pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini ada beberapa. Ada 4, yaitu diantaranya mampu berkomunikasi teknis dan prosedural secara verbal dan non-verbal perempuan, keluarga, dan masyarakat, serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan dan ibu anak. Yang kedua, mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan. Yang ketiga, mampu mendemonstrasikan penanganan awal kegawat dauratan, terutama di maternal dan neonatal, dan menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik, dan etika profesional secara mendalam. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini ada beberapa. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar masa nifas dan proses laktasi dan menyusui, serta kebutuhan dasar masa nifas, mengambil keputusan yang tepat dalam konteks masalah dalam bidang keahlian berdasarkan hasil analisis. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan asuhan masa nifas normal, mendiagnosis dan mendeteksi dini komplikasi, serta masalah pada masa nifas, mengidentifikasi kebutuhan fisik lanjutan dan lanjutannya ibu di rumah. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan dalam bentuk laporan, lalu mendokumentasikannya secara asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Ada beberapa pokok pembahasan, diantaranya ada 8 pokok pembahasan yang akan saya tampilkan tentang pokok pembahasan yang kedua, yaitu proses laktasi dan menyusui. Referensi pembelajaran dilakukan meliputi buku, lalu modul, artikel ilmiah, nasional maupun internasional, video pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu topik, yaitu proses laktasi dan menyusui. Topik ini merupakan materi yang sangat penting karena menjadi dasar mahasiswa dalam memahami proses laktasi dan menyusui sebagai dasar dukungan dalam pemberian ASI dan upaya keberhasilan ASI eksklusif dan menyusui. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran tersebut di kelas pada video yang akan saya tampilkan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat.
Sehat ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan kedua mata kuliah asuhan, nifas dan menyusui. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ketuanya siapa Mbak Nasila ya? Mbak Nasila silakan dipimpin berdoa. Baik, ya, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah dipimpin berdoa. Sebelum ke materi kita presensi dulu ya. Ada yang nggak masuk? Silakan disiapkan untuk presensi di siakatnya masing-masing. Ditunggu 1 menit ya. Oke, silakan presensi sesuai dengan yang ada di akunnya. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, boleh dimasukkan lagi HP-nya. Kita lanjut ke layar ya. Jadi hari ini kita belajar tentang nifas dan menyusui itu di proses laktasi dan menyusui. Oke. Nah, kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama itu mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi payudara. Itu nanti kita review sebentar, karena kan ini mata kuliah di semester 1 kan sudah ada anatomi fisiologi kan? Masih ingat ya? Masih. Lalu nanti ada mampu mempelajari proses laktasi. Nah, untuk yang pertama boleh kita review. Siapa yang mau review mungkin masih ingat? Oke, Mbak Lena. Untuk anatomi sendiri terdiri dari 2 ya Bu, anatomi dalam dan luar. Kalau yang luar itu yang bisa kita lihat salah satunya areola, kemudian putingnya, nanti di dalamnya itu juga ada lobulus gitu. Oke, itu anatominya ya. Kalau fisiologinya Mbak Lena mungkin bisa nambahkan atau temennya lain? Ada hormon-hormon. Kalau fisiologi hormon payudara mungkin ada prolaktin, oksitosin. Oke, itu memang hormon berpengaruh. Jadi masih ingat ya. Jadi kita sudah review di anatomi dan fisiologi, semuanya juga semoga masih ingat. Oke. Untuk yang tujuan yang kedua, kita mulai dari kapan ASI diproduksi. Itu. Kita tahu ya kapan ASI diproduksi. Kita coba lihat ada 3 tahap. Laktogenesis 1, laktogenesis kedua, laktogenesis ketiga. Jadi ada 3 tahapan ASI itu diproduksinya. Kapan laktogenesis yang pertama? Itu terjadi saat, kelihatan enggak? Ya, 16 sampai 22 minggu. Hormon ini masih banyak berperan. Jadi di usia kehamilan itu sudah produksi. Jadi kita sebagai bidan bahwa kasih edukasinya ASI itu cukup Bu, bahkan saat hamil pun sudah diproduksi gitu. Jadi tidak ada akan ASI aku kurang Bu, ASI aku keluar apa enggak gitu. Jadi kita bisa kasih edukasi bahwa sebelum melahirkan pun ASI itu sudah diproduksi karena ada prosesnya di laktogenesis 1. Jadi hormonnya itu hormon hamil kan macam-macam, termasuk sudah disiapkan tuh hormon untuk menyusuinya. Itu di 16 sampai 22 minggu. Nah, terus di laktogenesis yang kedua itu 30 sampai 40 jam sesuai melahirkan. Ini juga masih hormon yang berproduksi. Jadi 20 sampai 40 itu berarti di hari kedua, hari ketiga. Lonjakan. Jadi kadang ada kalau ketemu ibu ini hari pertama belum keluar banyak gitu kan. Tapi ternyata hari kedua banyak banget keluarnya karena memang hormonnya berpengaruh. Nah, laktogenesis yang kedua disebutkan di situ bahwa banyak hormon yang berpengaruh. Hormonnya masih berpengaruh. Ingat di kehamilan ada hormon yang berpengaruh di plasenta, pembentukan plasenta. Nah, tadi disebutkan Mbak Lena, kalau hormonnya itu diproduksi ASI itu ada prolaktin. Prolaktin itu dia akan naik lonjak kalau hormon yang mempengaruhi plasenta itu hilang. Jadi lepasnya plasenta, hormon prolaktin pelan-pelan akan naik banyak. Gitu. Jadi kenapa di hari kedua, hari ketiga itu langsung naik cepat. Nah, yang peran kita banget ini juga laktogenesis yang ketiga. Ini peran bidan, ini di situ. Kita di situ edukasi bahwa ada produksi di hari ketiga sampai hari ke-14, jadi 2 minggu. Kita sebutkannya awal-awal hari yang menentukan. Jadi 2 minggu menentukan 2 tahun kita sebutkannya. Nah, di situ peran kita sebagai bidan itu sungguh sangat berperan di situ. Karena walaupun hormonnya masih berperan, beberapa hormon tadi yang disebutkan secara fisiologisnya itu kan beberapa hormon masih berperan, tetapi pengosongan, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang pengosongan, gimana produksi itu diproduksi lebih dalam lagi. Itu sih ASI itu. Oke. Nah, tadi yang anatominya. Nah, fisiologisnya ini. Kita belajar lagi fisiologisnya untuk mendukung, ternyata ada banyak hormon nih yang berpengaruh. Jadi kita juga kasih edukasinya juga jelas. Bahwa di tahap ini Bu, ini hormonnya baru
berkembang, di tahap ini Bu berkembang. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama progesteron. Mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Nah, ini yang sering sekali terjadi bahwa kadang ibu tidak ingin menyusui atau support sistemnya kurang karena terjadi perubahan bentuk di payudara. Ya kan? Perubahan bentuk di payudara itu kalau misalkan di lapangan mungkin masih banyak yang mengatakan bahwa itu karena menyusui. Nah, hormon progesteron tadi kita sebutkan di laktogenesis yang pertama itu sudah bentuk kan, di situ progesteronnya naik. Jadi bukan menyusui yang membuat perubahan bentuk di payudara, tetapi hamilnya. Saat ibu itu hamil berarti ada perubahan bentuk payudara. Gitu. Jadi kita bisa edukasi tuh support system biasanya suami nih. Ya nanti kalau menyusui nanti gimana nih payudaranya berubah bentuk gitu kan. Kita bisa edukasi Bapak bahwa ini perubahannya di hamil. Kalau memang dari awal gitu, jadi tidak menyusui, jadi tidak ada hubungannya juga ibunya itu menyusui atau enggak, karena memang perubahannya sejak hamil. Gitu, kita edukasinya ke support system terutama suami seperti itu. Gitu. Yang kedua adalah estrogen. Estrogen itu menurun setelah persalinan berbulan-bulan selama proses latasi, menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar. Gitu. Jadi dibentuk sih sama progesteron, nah estrogennya menyempurnakan. Ada juga prolaktin yang tadi disebutkan, memperbesar alveoli. Tujuannya untuk membuat menyiapkan kantong-kantongnya itu, diisi ASI-nya itu cukup. Lalu ada oksitosin, itu mengencangkan otot halus alveoli untuk memeras ASI atau oksitosin ini kita sebut hormon cinta kan. Sering mendengar bahwa oksitosin itu hormon cinta, berperan dalam proses turunnya ASI atau pengeluarannya ASI. Jadi produksinya itu prolaktin, yang ngeluarin itu oksitosin. Nah oke, kita ke slide selanjutnya. Oke. Ini melanjutkannya tadi, produksi, lalu kita ke fisiologis, lalu kalau kita sudah tahu apa yang ada sebenarnya di tubuh kita, tubuh ibu, kita akan gampang untuk mengedukasi. Nah, kira-kira kalau melihat ini, apa nih bayangannya? Atau ada yang mungkin bisa menjelaskan, ada panah-panah di situ, panah-panah kan? Panah ke atas, ada dua hormon, prolaktin, oksitosin. Siapa mungkin ada yang mau menjelaskan singkat? Oke, Mbak Omi boleh. Silakan yang lain perhatikan ya, nanti bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Di sini saya melihat bahwasannya terdapat hormon yang sudah disebutkan tadi seperti terdapat prolaktin dan oksitosin yang bisa memproduksi ASI dan juga ada apa nih? Di atas ada gambar apa nih? Yang atas? Anterior, yaitu dari pikiran ibu. Dari pikiran ibu? Ya. Oke. Jadi dari pikiran ibu itu bisa menstimulasi untuk memproduksi ASI itu sendiri. Begitu. Oke, sip. Boleh tepuk tangannya? Oke, terima kasih Mbak Omi. Terima kasih Mbak Omi. Nah, memang seperti yang tadi yang disebutkan Mbak Omi, ada anterior, posterior, itu hipotalamus, jadi otak depan sama otak belakang. Jadi saat itu proses menyusui, ternyata banyak sekali proses di situ. Banyak sekali hormon yang terjadi di situ, banyak sekali hal yang terjadi di situ. Kita bisa, kenapa di sini gambarnya itu dipisahkan antara prolaktin dan oksitosin? Seperti yang disebutkan di awal, bahwa memang dua hormon itu pengaruhnya berbeda. Kita cek ya. Kita cek semuanya tertuju pada prolaktin. Prolaktin di sebelah sini, dia itu hormon yang berpengaruh di apa tadi? Produksi ASI. Nah, produksi ASI itu jadi saat menyusui gini, saat menyusui bayi, jadi bayi itu akan memberikan respon kepada ibu melalui air liurnya. Jadi kan air liurnya masuk ke puting, jadi puting kita itu kan seperti ada alveolus tadi yang bisa menyerap respon bahwa oke, ibu ini aku waktunya menyusu gitu. Jadi air liur akan memberikan respon kepada puting ibu yang akan mengatakan memberikan informasi lanjutan ke hipofisis anterior, itu di bagian otak depan, bahwa oke, ini ada permintaan nih. Ada permintaan dari bawah bahwa kamu harus produksi nih, karena ada permintaan dari si bayi untuk
menyusui saat ini gitu. Nah, nervus ini saraf-sarafnya secara otomatis akan bilang bahwa oh oke, berarti saat ini saya harus produksi. Dengan adanya tadi simulasi dari air liur atau menyusui tadi. Makanya kita menganggap bahwa menyusui itu ya makan gitu. Tidak hanya memberi makan, tapi memang ada respon di situ, ada interaksi, ada kehidupan di situ. Ada supply and demand kalau bahasa kita, bahwa di situ ada hormon yang berpengaruh. Nah, akhirnya prolaktin akan menaik lalu ada produksi. Nah, kenapa juga tadi disebutkan bahwa dari 3 fase lactogenesis yang ketiga, hormon itu berpengaruh, tetapi pengosongan itu juga menjadi faktor penting. Pengosongan, jadi ibu merasa kosong atau pengeluaran ASI, itu kan bisa dilakukan oleh bayinya menyusu atau diperah. Nah, selama tidak ada supply atau tidak ada permintaan, tidak akan ada supply. Gitu. Jadi prolaktin akan merekam itu. Jadi kenapa oke Bu, kita edukasinya menyusuinya on demand ya Bu, sesuka bayi gitu kan. Kalau boboknya lebih dari 2 jam nanti dibangunkan ya Bu, karena itu nanti akan hipofisis anterior. Kalau ke ibu ya tidak usah pakai bahasa itu ya. Jadi nanti akan ada rekaman di ibu bahwa ini produksinya turun aja nih karena permintaannya lebih dari 2 jam. Kan kita biasanya 2 jam gitu. Nah, kenapa juga di ibu-ibu yang bekerja atau kembali beraktivitas biasanya produksinya akan turun. Nah, kita bisa cek frekuensinya dia itu mungkin biasanya kalau sebelum cuti menyusui terus kan, menyusui terus setelah bekerja ditinggal 8 jam gitu atau 6 jam gitu kan, berarti ada selang itu 6 jam otak hipofisis anterior itu tidak merekam bahwa ini ya udahlah 6 jam aja gitu, karena kita permintaannya udah 6 jam. Makanya kita sarankan untuk pompa ya Bu gitu. Bawa pompa ya Bu di tempat kerja. Nah, seperti itu. Itu hormon prolaktin dimanipulasi dengan pengosongan payudara gitu. Nah, sebelahnya hormon lagi yang berperan adalah oksitosin. Hormon oksitosin itu kita sebut hormon cinta. Kenapa? Karena itu dimanipulasi oleh psikologisnya ibu. Jadi mungkin pernah atau kemarin atau praktek ya, pernah ketemu nggak ibunya tuh bengkak atau sudah penuh, tapi ini nggak keluar. Jadi bukan asinya kan yang kosong, ada gitu. Ibunya produksi, tapi nggak mau keluar gitu. Nah, itu karena prolaktinnya main, tapi oksitosnya nggak keluar. Gitu. Bisa dibayangkan ya. Jadi ada produksi, tapi ibunya ada sesuatu psikologis. Kebanyakan memang pikiran stres atau overthinking atau yang lainnya yang mempengaruhi psikologisnya ibu. Jadi hormon oksitosnya turun. Gimana manipulasinya? Nah, ini paling bisa dimanipulasi dengan banyak hal. Itu perannya bu bidan, perannya support system di situ. Hormon oksitosin itu di hipofisis posterior atau otak belakang. Nah, ada sel myoepitel yang memang memberikan respon. Kenapa bisa dimanipulasi? Karena ada 2 nih, alveolus sama sel myoepitel itu di otak bahwa dia ini loh, kamu tuh waktunya menyusui loh, produksinya sudah banyak loh. Ini bayimu tuh baru lucu-lucunya, ini memang bayimu itu dia akan merekam bahwa oke, dia menangis, dia butuh ASI, dia lapar, dia butuh menyusui gitu. Langsung dia mungkin akan keluar. Atau kenapa juga nanti mungkin akan ada ibu yang mengatakan bahwa kok kalau dipompa sama di menyusui langsung beda ya bu bidan gitu. Ya karena yang pengosongannya berbeda. Karena lebih nyaman ibu kalau menyusui langsung daripada dikosongkan pakai perah pompa atau pakai tangan atau dikosongkan tidak dengan menyusui. Begitu. Nah, gimana kita memanipulasi si hipofisis posterior ini untuk keluar banyak hal. Jadi kenapa kok kadang ini kembali bekerja itu penuh terus tapi keluarnya susah kalau di tempat kerja. Biasanya kita kasih edukasi, oke Bu, kalau misalkan pompa boleh pakai fotonya bayi atau lihat videonya adik, atau dimanipulasi nih pikirannya bahwa di rumah itu ada yang menunggu nih ASI kita gitu. Jadi ASI perahnya itu akan semakin besar tinggi gitu. Atau sukanya apa gitu. Aku baru pengen makan bakso nih gitu. Makan bakso tapi kemarin aku udah makan bakso, kayaknya tuh makan baksonya pengennya dibeliin suami misalkan. Yaudah bilang aja, suami aku pengen makan bakso nih, belikan ya. Nah, nanti itu manipulasinya di situ. Atau kita bisa konseling ke support systemnya, ke suami atau pengasuh, orang tua dan seterusnya, bahwa ini butuh dukungan nih, ibu tuh capek. Misalkan ibunya itu punya balita juga. Biasanya kan anak 3 tahun misalkan, dia punya bayi gitu. Nah, yang 3 tahun, oke, anak-anak 3 tahun juga butuh perhatian ibunya. Oke, kita bisa konseling ke suaminya atau pengasuh atau orang tua yang ada di rumah
Bapak ini ibu capek dan kakak itu pengennya main sama ibu. Jadi setelah menyusui adik sama bapak ya gitu. Atau saat menyusui tolong kakak diajak bermain. Jadi ibu tidak berpikiran gitu. Mesti kan akan berpikiran bahwa aku menyusui anak yang kedua nih, anak pertamaku seperti apa, harus gimana, dia udah makan belum, mainnya gimana. Nah itu akan mengganggu si oksitosin. Oke, di situ ya perbedaannya ya, manipulasinya di situ. Kalau prolaktin ya hanya pengosongan aja. Kalau oksitosin sangat bisa dimanipulasi dengan apapun itu. Makanan kesukaan, minuman kesukaan, apapun yang disukai itu bisa sangat mempengaruhi oksitosin. Karena dari data juga memang produksi tapi pengeluarannya kadang kita terganggu. Kita sebutnya masalah-masalah atau tantangan menyusui. Gitu. Itu ya. Selanjutnya ada gambar lagi nih. Ada gambar lagi. Oke, boleh dilihat sekilas gambarnya. Siapa yang mau mengungkapkan mungkin sekilas apa yang dilihat dari gambar ini? Oke, yang pojok ya. Mungkin saya Ibu. Iya, Mbak siapa? Mbak Ulia. Mbak Ulia, oke. Ya. Mbak Ulia silahkan. Itu mungkin gambar seperti pohon. Pohon, Iya, terus oke. ada anak sedang menyusui juga seperti itu. Oh, yang lebih besar ya? Iya. Oke. Sepakat? Begitu? Semuanya lihat pohon? Ya. Lihat anak menyusui? Ya. Oke, kita cek lagi, ada pohon. Pohon banyak kan? Pohon itu banyak apa namanya ini? Ada daun, ada batang. Kelihatan daun-daunnya ada di mana? Akarnya ada di mana? Kelihatan ya? Sangat terlihat jelas secara logika gitu bahwa menyusui ada hal yang dihasilkan, akarnya ada di mana? Begitu. Ada di payudara ibu ya. Kita ada namanya rahasia. Rahasianya itu baby speak backwards atau retrograde milk flow. Itu kita punya keajaiban dunia. Kalau kita sebut, kita cek ya. Nah, gimana caranya itu pohon? Gimana sih akar bisa bertumbuh? Oke, semuanya boleh perhatikan di sini. Lalu kita akan bahas baby speak backwards itu seperti apa. Tadi kita sudah tahu hormon-hormonnya. Semuanya berperan prosesnya. Seluar biasa itu proses menyusui, bahwa saat air liurnya bayi tadi itu memberikan respon kepada ibu, air liurnya akan masuk lewat puting, masuk ke otak, ke tubuh ibu, itu akan memberikan sinyal ke ibunya. Berikan sinyal ke ibunya bahwa ini loh, Bu, aku butuh ASI, aku butuh minum sekarang, aku butuh makan sekarang. Kita sebutnya makan, apalagi di bayi 6 bulan itu makan minumnya ya ASI. Kita sebut aku butuh lapar sekarang. Tetapi yang luar biasa di proses menyusui, kita sebut proses menyusui atau proses laktasi ini, bahwa ada momen ini, baby speak backwards, yang menyatakan bahwa saat ASI itu akan berubah sesuai dengan kebutuhannya bayi. ASI berubah sesuai dengan kebutuhannya bayi. Oke, titik di situ. Jadi dia akan berubah setiap saat, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Kita sebutkan kemarin kita belajar juga ASI awal, ASI akhir yang mengandung banyak lemak, mengandung kolostrum, beda kan? Di fase awal menyusui, awal-awal atau akhir itu juga beda kandungannya. Bahkan disebutkannya itu saat berapa detik itu dia akan berubah sesuai dengan kebutuhannya bayi. Kenapa dianggap spesial atau keajaiban? Dengan adanya respon, misalkan suasananya baru panas gini siang-siang. Panas siang-siang itu bayi akan memberikan dia akan menyusu, lalu dia akan memberikan respon kepada ibunya, ibu ini suasananya baru panas, aku butuh kandungan ASI yang mengandung banyak air, jadi ibu produksi yang banyak airnya ya. Gitu. Otomatis otak akan memproduksi ASI yang banyak airnya, gitu ke bayinya. Itu hanya ada di proses menyusui, makanya kita sarankan menyusui. Gitu. Nah, misalkan bayinya baru meriang nih, nggak enak badan gitu. Kenapa bayi nggak enak badan? Biasanya mungkin pilek, batuk gitu. Ada virus yang masuk biasanya. Dari liurnya akan mengatakan bahwa biasanya mungkin dia demam juga akan. Nah, demam itu akan memberikan respon ke puting bahwa oke, Bu, ini aku baru demam, aku nggak enak badan. Ibu kasih aku ASI yang banyak mengandung antibodi ya. Mengandung banyak antibodi ya. Jadi berikan ASI yang bisa menyembuhkan aku. Saat itu juga antibodinya akan naik, lalu pasti banyak sekali kejadian, misalkan bayi itu flu, itu pasti bukan karena tertular oleh ibunya. Mesti kita tanya, bedanya itu ada di rumah ada nggak yang sakit gitu.
Pasti ada yang lain. Oke, itu sekarang ke kasus. Oke, kita bagi 3 kelompok. Boleh? Kecil-kecil? Ya, oke. Dipercepat. Oke. Ya. Jawabannya Mas Litis. Karena terjadinya Oke, diskusi. payudara. Diskusi, silakan diskusi. Kira-kira apa nanti kita sebutkan. Kalau overthinking, banyak pikiran, gitu kan. Habis itu nanti cara mengatasinya dengan kompres hangat. Habis itu bisa juga kompres dingin. Habis itu bisa juga mengurangi garam atau kopi. Sudah ya? Sudah diskusi kasusnya? Oke, boleh mungkin kelompok 3 mau Menjawab. mencoba ya, mencoba menjelaskan. Menjelaskan dari kasus ini kan seorang perempuan umur 28 tahun melahirkan anak pertamanya di klinik 3 hari yang lalu. Saat ini datang ke bidan mengeluh payudara terasa penuh dan keras. Nah, apa yang terjadi pada perempuan tersebut itu disebut dengan mastitis atau infeksi pada payudara. Itu tadi Ibu sudah menjelaskan nih penyebabnya itu karena terlalu overthinking seperti itu. Nah, ketika terjadinya masalah ini, itu kita mencegahnya dengan menggunakan kompres hangat boleh, juga menggunakan kompres dingin juga boleh. Tadi Ibu juga menjelaskan nih ketika kita overthinking minta dukungan dari suami kayak gitu. Seperti itu Bu, mungkin dari tim lain atau kelompok lain ingin menambahkan dari jawaban saya. Oke, terima kasih Mbak Amita atas penjelasannya. Oke, sepakat seperti itu? Oh, ada lagi. Oh, oke, yang kelompok 1 ada perbedaan, mungkin mau disampaikan kelompok 1 seperti apa? Ini belum ke tahap mastitis Ibu, karena kan di sini keluhannya hanya payudaranya terasa penuh dan keras. Jadi bendungan ASI. Karena kalau mastitis itu biasanya demam terus mengkilat kemerahan kayak gitu. Jadi ini baru bendungan ASI tahap awal pembekakan. Jadi bendungan ASI. Belum sampai ke mastitis. Oke. Karena tidak ada keluhan lain. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan? Sepakat bendungan ASI? Sepakat? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Diskusinya seru sekali, mungkin bisa kembali ke hadap sini lagi. Beberapa kasus tadi disebutkan bahwa ada tantangan lalu masalah menyusui. Ada bendungan ASI, ada mastitis. Nah, biar lebih penasaran memang, jadi kita ke pertemuan selanjutnya akan membahas tantangan dan masalah-masalah itu tadi. Lebih detail penyebabnya apa, akibatnya apa, kita sebagai bidan mau ngapain. Oke, terima kasih. Ini untuk diskusinya luar biasa. Nah, sebelum ke kesimpulan akhir, ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan mungkin, Mbak Zara? Sudah jelas Ibu. Oke, tidak ada pertanyaan, berarti sudah cukup jelas. Oke, kalau cukup jelas, kita cukupkan pertemuan hari ini. Jadi kesimpulannya adalah menyusui tidak sekedar memberikan ASI. Dari semua hormon, prosesnya, lalu apapun itu yang kita lakukan di proses menyusui, itu tadi kita sebutkan bahwa tidak hanya memberikan ASI. Jadi menyusui banyak proses di situ. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya minggu depan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan ucapan. Terima kasih sekali lagi. Sukses buat kita semuanya. Amin. Selamat pagi. Pagi, Bu. Tangan buat kita semua. Demikian video pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui pada topik proses laktasi dan menyusui yang ada di program studi Diploma 3 Kebidanan Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan Universitas Islam Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kemenristek Dikti dan juga LLDikti 5 yang telah memfasilitasi dan dalam penyelenggaraan program ini. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Yogyakarta, seluruh rekan dosen, tenaga pendidikan, serta mahasiswa yang terlibat dalam bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan mutu pendidikan di lingkungan institusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan penyampaian maupun pelaksanaan dalam pembelajaran yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.